Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Thailand yang berjudul Sweet Scene. Drama ini mengisahkan tentang Pet, seorang pewaris kaya raya yang dikenal dengan sikap dinginnya. Namun sikap dingin dari si Pet ini berubah setelah bertemu dengan perempuan yang dia cintai yang bernama Kyu. Di sisi lain, ada kebencian dalam diri Pet yang membuatnya ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Nah, Sweet Scene ini diawali dengan kehidupan Pet setelah ibunya meninggal, di mana Pet ini merupakan laki-laki tampan dan pewaris keluarganya yang kaya. Di sisi lain, dia memiliki hubungan yang buruk dengan ayah kandungnya sendiri, jadi dia itu sering kali beradu argumen dengan ayahnya. Namun di sisi lain, Pet dan juga ayahnya ini sebenarnya saling menyayangi, cuma karena gengsinya yang sangat tinggi, akhirnya ketika mereka bertemu bawaannya pengen berantem terus, berseteru terus gitu teman-teman. Nah, Pet ini kemudian bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama Kyu tadi. Pertemuan ini rupanya menimbulkan ketertarikan Pet pada Kyu. Namun semuanya berubah ketika ayah Pet ini tiba-tiba membawa Kyu dan juga ibunya yang sedang sakit untuk tinggal bersama. Nah, jadi Kyu dan Pet ini sudah mulai mengembangkan perasaan satu sama lain, dan tiba-tiba ayahnya ini membawa Kyu dan juga ibunya dan mengenalkan kepada Pet bahwa Kyu ini adalah adik perempuan dari Pet. Jadi dulu ibunya Kyu dan juga ayahnya si Pet ini berselingkuh gitu di belakang ibunya Pet dan memiliki seorang anak perempuan yang bernama Kyu ini teman-teman. Nah, jelas Pet itu langsung sangat parah, dia itu kesel banget ke ayahnya juga. Tapi si Pet ini tetap pada pendiriannya bahwa Kyu ini bukan anak kandung ayahnya, dia itu hanyalah anak angkat gitu. Namun si ayahnya ini tetap kekeh mengatakan bahwa Kyu ini adalah adiknya si Pet. Karena kan di satu sisi Pet ini sudah mulai mengembangkan perasaan kan ke Kyu, dan kalau misalnya Kyu ini adalah adik perempuannya, Pet ini nggak bisa terus menjalin hubungan yang lebih dari itu dengan Kyu gitu. Jadi di sini Pet itu sangat marah, dan ketika makan malam, ketika mereka melakukan perkenalan gitu, akhirnya Pet dan Kyu ini saling berselisih, saling beradu mulut. Dan di sini Pet ini kayak kesel gitu teman-teman ke Kyu, karena Kyu ini terus saja membela ayahnya. Dan dari beberapa perkataan Kyu, dia itu seolah-olah merasa kalau Kyu ini adalah korban yang sebenarnya gitu, tanpa memikirkan bahwa di posisi Pet itu juga sebenarnya tidaklah mudah. Nah, akhirnya si Pet ini sudah membludak amarahnya sampai dia itu lempar semua barang-barang di sekitarnya dan mengenai tubuhnya si Kyu sampai Kyu ini terluka. Setelah marah besar, akhirnya Pet ini keluar dari ruangan tersebut dan dia menggunakan motornya. Dengan perasaan yang masih kacau, Pet terus menyetir. Dia tuh nggak tahu mau kemana, pokoknya dia pergi dan ingin menjauh dari semua masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kayak di posisi Pet itu sangat dilema dan juga sangat membingungkan gitu teman-teman. Di satu sisi dia harus menerima kenyataan bahwa Kyu adalah adiknya, di satu sisi yang lain dia juga sedih karena ternyata ibunya itu diselingkuhi kan sama ayahnya, dan di satu sisinya lagi dia itu juga sudah mulai menyukai si Kyu ini, dan mereka juga sudah deket banget gitu, mereka sudah kencan dan sebagainya. Nah, akhirnya karena sudah kehilangan kendali dan juga sudah tidak fokus menyetir, akhirnya Pet ini mengalami kecelakaan teman-teman. Dan ikatan batin antara Pet dan Kyu ini sangat dekat gitu. Jadi ketika Pet ini kecelakaan, barang pemberian dari Pet ini juga terjatuh dan tangan si Kyu ini terluka. Akhirnya ayah Pet, Kyu dan juga teman dekatnya Pet ini langsung ke rumah sakit untuk menyusul Pet ketika mereka mendengar kabar bahwa Pet ini mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Di sana Pet langsung menerima pertolongan pertama, namun dokter itu mengatakan bahwa beberapa organ dalamnya Pet ini terluka parah dan Pet ini mengalami koma. Jadi mereka harus segera melakukan operasi kepada Pet. Akhirnya dokter pun melakukan operasi, dan karena lukanya cukup parah dan Pet kehilangan banyak darah, dan kebetulan di rumah sakit itu sedang tidak ada stoknya, akhirnya dokter menanyakan kepada keluarganya. Dan di sini anehnya ayahnya Pet itu tidak bisa mendonorkan darahnya karena berbeda gitu teman-teman. Jadi Pet ini memiliki golongan darah B. Ayahnya memiliki golongan darah A, dan ibunya Pet yang sudah meninggal itu ternyata memiliki darah O. Di sini mulai memunculkan kecurigaan baru. Sebenarnya Pet ini anaknya siapa gitu kan? Soalnya
Kalau misalnya ayahnya itu memiliki golongan darah A dan ibunya O, nggak mungkin pet itu tiba-tiba memiliki golongan darah B kayak gitu. Nah, akhirnya usut demi usut si pet ini ternyata bukan anak dari ayahnya ini, teman-teman. Jadi dulu ketika ayahnya pet ini berselingkuh dengan ibunya si Q, ibunya pet ini kan sangat sedih gitu. Terus datanglah teman dari ayahnya si pet ini, dan akhirnya ibunya pet dan juga teman si ayahnya pet ini berselingkuh, dan anaknya itu adalah pet ini, teman-teman gitu. Jadi secara biologis pet dan juga Q ini bukan saudara seayah, mereka bukan saudara kandung gitu, teman-teman, karena mereka ayahnya berbeda dan ibunya berbeda. Karena awalnya ayahnya pet ini nggak notice tentang hal tersebut, namun ketika mereka pulang, asisten ayahnya pet ini memperjelas bahwa nggak mungkin kalau misalnya ayahnya pet memiliki darah A dan juga ibunya O, pet ini kemudian memiliki darah B. Jadi kemungkinan pet ini bukan anaknya si ayahnya ini, teman-teman. Dan disitulah si asistennya ini juga membongkar bahwa dulu ayahnya kan si asistennya ini adalah anak dari asisten pribadi ayah pet yang dulu. Jadi kayak turun temurun gitu, teman-teman. Nah, ayahnya pet ini bercerita kepada ayahnya kalau dulu pernah melihat ibunya pet ini berselingkuh dengan teman si ayahnya ini. Terus dia menyarankan untuk melakukan tes DNA, namun si ayahnya ini nggak mau. Dia tetap menganggap pet sebagai anaknya sendiri apapun hasilnya kayak gitu. Selama berhari-hari pet ini mengalami koma pasca kecelakaan itu. Teman-temannya Q dan juga ayahnya ini dengan sangat setia terus mengunjungi pet ke rumah sakit dan melihat perkembangan dari kondisinya si pet ini. Namun setelah berminggu-minggu bahkan pet ini belum menunjukkan tanda kalau dia akan sadar. Nah, ketika sadar, ada temannya pet yang bernama Chris. Dia itu tidak sengaja mendengar percakapan asisten dan juga ayahnya bahwa pet ini bukan anak kandung ayahnya. Akhirnya dia tuh memancing teman-teman agar pet ini juga mencurigai hal tersebut. Nah, ketika berhasil memancing, pet ini kemudian berinisiatif untuk melakukan tes DNA dan akhirnya dia tahu kalau dia adalah bukan anak dari si ayahnya ini. Di situ tuh pet langsung merasa sedih banget, merasa hancur banget. Terus ayahnya menjelaskan bahwa apapun hasilnya pet ini kan tetap anak ayahnya. Ayahnya nggak menganggap itu hal yang salah. Ya udah, biarin. Ayahnya itu berpikir untuk tidak membahas hal itu lagi, anggap saja semuanya sama gitu. Namun pet tuh masih sangat terpukul gitu, teman-teman, dengan kenyataan yang harus dia hadapi kalau misalnya dia itu bukan anak ayahnya. Jadi sebenarnya pet dan ayahnya ini kan saling menyayangi gitu kan. Jadi pet itu sangat sedih gitu karena dia tahu kalau ibunya tuh juga mengkhianati ayahnya dan dia tuh bukan anak ayahnya gitu. Jadi antara pet dan juga ayahnya ini kayak ada hate relationship gitu. Mereka tuh saling menyayangi tapi sama-sama gengsi gitu, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.